Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil qur'ana tartila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, agar hidup manfaat, rindu surga lewat ibadah, mencari berkah yang kuasa, rindu surga. hadirin jamaah perkumpulan rindu surga yang insya Allah kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan malam ini kita kembali bersama-sama hadir dalam rangka memenuhi kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya berharap mudah-mudahan di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan malam ini kita bersama-sama akan mengkaji kitab suci Al-Quranul Karim, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kautsar, ya, yang biasa kita sebut dengan surah Inna A'toina. Sebelum kita mengkaji pembahasan lebih jauh, marilah kita baca bersama-sama, ya, surah Al-Kautsar dengan bacaan yang bagus, yang fasih, sesuai dengan makhorijul huruf dan kaidah ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, kita ulang lagi. Yang kita perhatikan bacaan nun yang bertasdid, itu dibacanya gunnah. Ya, itu ditahan dulu ya. Setiap ada nun yang bertasdid, maka dia dibaca gunnah, berdengung. Cara membaca gunnah atau membaca dengung itu ditahan. Gitu ya. Beda dengan huruf yang lain, ya. Dua huruf yang apabila bertasdid harus dibaca gunnah, yaitu nun sama mim, ya. Fa'amma, ya, kalau mim tuh emnya ditahan dulu. Nun juga begitu. Inna, ya. Qul a'udzu birabbin nas, ya, bin
nas, tahan. Malikin nas. Beda dengan huruf lain, contohnya huruf lam. Bismillah, itu kan lam tasdid, nggak boleh ditahan ya, dibaca gunnah nggak boleh. Bismillah itu nggak boleh. Nah, Bismillahirrahman hanya digentak aja ya, tapi nggak boleh ditahan. Tapi kalau nun sama mim dia harus ditahan. Itu namanya gunnah. Inna, ya, itu. Na di sini dibaca panjang. Panjangnya melebihi panjang na yang berikutnya. A'toina itu ya, beda panjangnya. Ya. Karena na yang pertama itu, yang inna itu nanti namanya mad jaiz munfasil. Ya. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sar tidak dibaca panjang ya. Kemudian ro-nya dibaca tafkhim. Sar ya, agak berat. Tafkhim itu berat. Ro itu ada yang ro sukun itu ada yang dibaca tarqiq tipis, ada yang dibaca tafkhim ya. Nah, diantaranya ini sar. Inna a'ta, to itu to ya. To. Ya. Sa ya, sar. Sa. Jangan kausar, tapi sa ya. Ujung lidahnya keluar sedikit. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Demikian kita baca tajwid bacaan surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini surat yang terpendek, cuma 3 ayat. Ini surat favorit. Biasanya kita kalau sholat bacanya yang begini nih. Inna atoina amakulhu, udah. Sholat zuhur inna atoina amakulhu. Asar inna atoina lagi sama wal asri. Dan kata malaikat nih inna atoina lagi nih, inna atoina lagi. Malaikat udah baca, udah ketebak. Karena bacanya inna atoina melulu. Cuma 3 ayat. Nah, surah ini adalah surah Al-Kautsar. Kita coba mempelajari tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, ya, itu inna dibaca panjang, namanya mad jaiz munfasil. Jadi mad dalam ilmu tajwid, mad itu asalnya satu, mad asli disebutnya atau mad tabi'i ya. Asalnya, makanya disebutnya mad tabi'i atau mad asli. Mad huruf yang apabila bertemu dengan salah satu huruf mad yang jumlahnya ada 3. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, sama ya. Alif menjadi huruf mad apabila huruf sebelumnya berharokat fathah ya. Kayak gini contohnya, ada alif ya. Sebelum alif ada huruf nun, inna itu ya. Nah, huruf nunnya harokatnya fathah. Nah, maka alif itu disebut alif mad. Alif huruf mad ya. Dia nggak berharokat ya. Alifnya itu nggak berharokat. Itu namanya alif mad. Alif yang menjadi huruf mad. Ada juga ya sukun. Ya sukun itu akan menjadi huruf mad apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh. Misalnya fi, ji, diha ya. Fi itu ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf fa kasroh.
maka dia menjadi huruf mad. Ji, fi jidiha, itu ya. Ji-nya itu dibaca panjang karena ada huruf iya sukun. Huruf sebelum iya sukunnya huruf jim, harokatnya kasroh. Dia menjadi huruf mad, berfungsi sebagai huruf mad. Yang ketiga, huruf mad yang ketiga adalah waw. Waw akan berfungsi menjadi huruf mad, ya, waw sukun, apabila huruf sebelumnya berharokat dhammah. Ya. Kalau bukan dhammah dia nggak bisa. Kalau huruf dhammah bisa. Wafu miha bisa. Fu dibaca panjang, ada waw sukun, huruf sebelum wawnya berharokat dhammah. Jadi pasangannya kalau waw sukun akan menjadi huruf mad apabila huruf sebelumnya dhammah. Iya sukun akan menjadi huruf mad apabila huruf sebelumnya kasroh. Alif menjadi huruf mad apabila huruf sebelumnya fathah. Itu pasangannya. Alif sama fathah, iya sama sukun, kalau waw sama dhammah. Itu pasangannya itu. Dia akan berfungsi sebagai huruf mad. Kalau bukan pasangannya, dia nggak jadi mad. Ya, contohnya kayak di sini. A'toina, ya. Ada iya sukun, tapi huruf sebelumnya huruf to, harokatnya fathah, ya. Nggak boleh dibaca panjang. Inna a'toina, nggak boleh a'toi, nggak boleh, ya, nggak panjang. Kausar juga begitu, ada waw sukun, tapi huruf sebelumnya huruf kaf, harokatnya fathah, bukan pasangannya. Waw sukun itu pasangannya sama dhammah. Nah, dia fathah, berarti dia tidak berfungsi sebagai huruf mad. Nggak boleh dibaca panjang. Tuh. Jadi itu yang harus kita ingat, waw pasangannya sama dhammah, iya sama sukun, kalau alif sama fathah. Ya. Huruf sebelumnya maksudnya. Huruf sebelumnya fathah, kalau iya huruf sebelumnya kasroh, kalau waw huruf sebelumnya dhammah. Gitu. Kalau bukan pasangannya dia tidak boleh dibaca panjang. Nah itu hukum asalnya, mad itu asalnya begitu, mad tabi'i atau mad asli. Tapi mad ini kemudian berkembang tergantung kondisi, posisi, ya. Kayak inna itu kan asalnya mad tabi'i, ada nun kemasukan alif, asalnya mad tabi'i dia. Tapi ketika mad tabi'i ini bertemu lagi dengan huruf alif sesudahnya, ada huruf alif lagi, ada hamzah, ya. Toina a. Apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf alif, ya, sesudahnya ada huruf alif lagi dan terpisah, bukan dalam satu kata, ya. Kayak ini kan terpisah, inna satu kata, a'toina satu kata, terpisah. Ini namanya mad jaiz munfasil. Jadi yang tadinya panjangnya satu alif, ya, kan mad tabi'i itu panjangnya satu alif, inna. Karena bertemu dengan alif lagi sesudahnya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil ini panjangnya 5 harokat atau 2 alif setengah. Nah, untuk mengetahuinya, membantu para pemula, biasanya di atasnya itu ada tanda kayak bendera tuh, kayak strip, ya. Itu namanya mad jaiz munfasil. Ada juga mad wajib mutasil yang mirip-mirip begitu tuh. Mad tabi'i, setelah mad tabi'i ada huruf alif, tapi dalam satu kata. Ya, contohnya malaikat, innallaha wa malaikatahu, malaika, ya. Setelah alif, mala itu kan lam ada alif, ada huruf hamzah, i, malaika. Dalam satu kata, kan malaikat itu kan satu kata. Itu namanya wajib mutasil. Wajib mutasil juga sama panjangnya dengan jaiz munfasil. Di atasnya ada tanda seperti itu juga. Cuman bedanya kalau jaiz munfasil itu terpisah. Alifnya itu huruf mad tabi'inya dengan kata berikutnya itu terpisah, bukan dalam satu kata. Itu namanya munfasil. Munfasil itu artinya pisah, ya. Makanya disebutnya jaiz munfasil, terpisah, bukan dalam satu kata. Kalau mutasil nyambung secara bahasa, ya. Mutasil itu nyambung. Maksudnya apa? Maksudnya dia masih dalam satu kata, masih nyambung. Itu namanya wajib mutasil.
mad wajib muttasil. Kalau nyambung, kalau dalam satu kata. Kalau terpisah, jaiz munfasil. Panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat. Jadi 1 alif itu 2 harokat. Kalau 2 alif setengah berarti 5 harokat. 5 ketukan. Kalau istilah dalam ilmu kesenian itu ketukan. 1, 2, 3 gitu ya. Itu kalau dalam istilah ilmu tajwid harokat, gerakan. Harokat itu gerakan. Nah, inna itu namanya 5 harokat. Mad jaiz munfasil. A. Nah, ini beda. A sama A. Ya, alif sama ain. Jangan A. Cuma A kalau kecekek. A. A. A sama ain. A. Inna a'toina. Nah, yang kedua ini namanya mad asli, mad tabi'i. Sebenarnya dia terpisah. A'toina itu pakai alif, kapnya terpisah. Ya. Tapi kemudian boleh juga ditulis seperti ini, alifnya dihilangin, harokatnya dikasih berdiri. Ya. Jadi harokat berdiri itu pengganti daripada alif. Jadi boleh ditulis seperti itu, boleh ditulis pakai alif. A'toina, nanya pakai alif, kapnya misah. Itu namanya mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Inna a'toina kal. Nggak boleh kal. Ingat ya. Kalau lam sukun nggak boleh ada qalqalah. Kal kausar nggak boleh. Kal. Dia bersih putus. Kal. Sama juga kayak di surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdu nggak boleh, alhamdu itu nggak boleh. Ya. Batal kalau dalam sholat, batal itu nanti sholatnya nggak sah Fatihahnya. Ya, maka bacaan wajib dalam sholat kayak surah Al-Fatihah itu bagusin. Jadi sekarang udah enak, kita bisa baca, lihat, direkam. Pakai handphone kan ada tuh rekam. Itu udah selesai, setel. Kita simak tuh, mana yang salah, mana yang benar. Itu harus berupaya sampai segitu untuk memperbaiki bacaan Fatihah terutama. Karena Fatihah itu bacaan wajib dalam sholat. Ya, kalau Fatihahnya rusak, salah, itu nanti dampaknya sholat kita nggak sah. Bacaan yang wajib. Kalau baca surat dalam sholat itu sunnah. Tapi kalau baca Fatihah itu wajib. Jadi usahakan bacaan Fatihah itu harus yang benar, yang baik benar. Makhrajnya satu demi satu kita perhatiin. Bila perlu kita minta disimak sama guru. Benar nggak bacaan saya? Gitu. Rekam sama kita setel, minta didengar. Mana yang salah itu perbaikin. Gitu. Itu begitu. Dulu saya lagi di pesantren begitu. Kalau dulu pakai tip kecil, ada pencet. Dulu kan belum punya HP lagi di pesantren. Iya kayak Walkman gitu. Setel. Saya sampai segitu minta disimak. Mana yang salah? Nah, yang benar, yang salah, makhrajnya, panjang pendeknya, tasdidnya itu nanti kaitannya dengan ibadah sholat. Apalagi kalau kita sholatnya ngimamin, ya, ngimamin keluarga di rumah misalnya, atau ngimamin dengan teman. Nah, itu nanti kalau sholatnya salah, tanggung jawab di akhirat berat. Maka berupaya kita untuk memperbaiki diri, terutama dalam bacaan Fatihah dan bacaan Quran yang lain, bukan cuma Fatihah doang. Tapi terutama untuk sholat itu Fatihah dulu dan tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir kita baca, nggak usah dihafal dulu, kita lihat aja, kita rekam, nanti bacaannya minta disimak, mana yang salah-salahnya ditandain. Gitu. Karena tahiyat akhir itu juga bacaan wajib dalam sholat. Ya. Inna a'toina kal kausar. Al-Kausar. Nah, itu ada alif lam. Jadi dalam ilmu tajwid itu ada alif lam, ada lam alif. Kalau lam alif huruf lam sama alif. Ya. Tapi ada juga alif lam atau al disebutnya. Ya. Al itu ada 2, ada al-qamariyah,
ada al syamsiyah. Nah, al yang kayak begini nih, yang kayak di al kautsar, itu namanya alnya al qamariyah. Nah, kalau kita belajar tajwidnya itu nanti hurufnya ada 15. Ada kaf, ada yang lain. Nah, itu kalau kita nggak menghafal hurufnya, lihat cirinya aja. Kalau biasanya kalau al qamariyah itu lamnya hidup, terbaca. Alhamdu, nah itu kan alnya hidup tuh. Alhamdu itu al qamariyah. Al kausar, al qari'ah itu namanya al qamariyah. Dan huruf setelah lamnya nggak ada tasdidnya. Tapi kalau al syamsiyah itu alnya nggak terbaca. L-nya itu maksudnya nggak hidup, nggak kedengeran. Contohnya Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim, ya, As-Somad. Itu yang kayak gitu-gitu namanya al syamsiyah. Tapi kalau ditulis dalam tulisan Indonesia, biasanya di Quran-Quran itu ada misalnya Al-Rahman, Al-Rahim, ya. Makanya kalau kita yang baca Quran ngelihatnya dalam teks tulisan Indonesia, itu bisa salah di situ nanti. Al-Rahman, Allamal Quran misalnya, nanti salah. Maka mendingan kalau baca Quran langsung ke Arabnya. Ar-Rahman, ya. Jadi alnya nggak hidup. Ciri yang kedua, huruf sesudah huruf lamnya dia bertasdid. Ar-Rahman, itu kan ro-nya ada tasdidnya tuh. Ar-Rahim ada tasdidnya. As-Somad juga sama, sodnya ada tasdidnya. Itu yang kayak gitu tuh alnya namanya al-syamsiyah. Alnya nggak terbaca, nggak hidup. Nah, kalau yang di dalam al-kautsar ini alnya al-qamariyah, dia hidup. Ya. Qamariyah pakai Q, ya. Kalau saya ngingetinnya, pokoknya diawali dengan huruf Q, huruf qaf. Qaf itu kan qiraah, baca, berarti terbaca gitu. Alnya terbaca. Kalau syamsiyah enggak gitu. Inna a'tainakal kautsar. Kau tidak dibaca panjang, ya. Tadi huruf wawunya tidak berfungsi sebagai huruf mad karena huruf sebelum wawunya harokatnya fathah. Sar, sa, nggak boleh kausar pakai s, ya. Kalau pakai s itu nanti sin. Kausar itu salah. Kausar, sa, ya. Jadi sa, zal itu makhrajnya ujung lidahnya keluar dikit. Sa, ya. Sa sama za, zal. Kal kausar. Jadi dari suara aja kedengeran tuh. Kalau orang bacanya salah kedengeran. S-nya itu hidup nggak? Kalau kausar, nah itu salah udah. Kausar. Ya. Kemudian ro-nya jadi sukun. Ya. Setiap baca Quran, pokoknya kalau huruf dibaca waqaf atau ayat berhenti, sukunin. Ya. Nggak boleh kal kausaro. Salah, ya. Inna a'tainakal kautsar. Semua harokat kalau kita baca waqaf atau pas di penghujung ayat kita berhenti, sukunin kecuali fathah tanwin, ya. Kalau fathah tanwin berubah menjadi fathah biasa, ya. Innahu kana tawwaba, ya. Tawwaba itu kan tulisannya tawaban, fathah tanwin. Tapi karena kita berhenti waqaf di situ, berhenti jadi fathah biasa. Nah, selain fathah tanwin, semuanya berubah menjadi sukun. Ya, itu. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, fa, ya. Nggak boleh pa, ya. Jadi ngucapin makhraj fa itu jangan pa. Jangan pa. Alam tarokai papa ala, nah, itu salah namanya. Fa, ya, fanta. Fa, ya, f, fa.
Sod, sod itu juga sama. Beda dengan S. So itu hurufnya monyong dikit ya. Monyong. Sod. Fasolli. Beda ya. Fasolli dengan inna tadi ya. Kalau inna kan dibaca dengung. Ditahan dulu kan. Beda dengan lam. Fasolli langsung. Ya. Nggak boleh ditahan L-nya. Nggak boleh. Langsung. Fasolli. Ya. Tapi nggak boleh dibaca panjang. Fasolli li rabbika. Li rabbika. Sama. Ba juga nggak boleh dibaca gunnah. Li rabbika. Ya, hanya digentak dia. Tekan. Tapi nggak boleh ditahan. Beda dengan nun tadi ya. Fasolli li rabbika wanhar. Pendek. Ini pendek semua nih. Fasolli li rabbika wanhar. Haknya hak kecil. Nggak boleh wanhar ya. Beda. Kalau wanhar hak kecil itu artinya nyembelih kurban ya. Asalnya nahar itu ini nih pangkal leher ya. Kalau dalam bahasa Arab kata asal makna aslinya anhar atau nahar itu pangkal leher. Kenapa? Karena orang Arab dulu kalau nyembelih unta itu memang di pangkal leher. Unta itu nyembelihnya nggak kayak nyembelih kambing ya, dia agak di bawah. Tuh. Maka kemudian diartikan menyembelih unta ya. Karena perintahnya kurban. Itu kalau hak kecil, tapi kalau hak besar, wanhar, nahar, itu artinya sungai. Beda ya. Nahar hak kecil sama nahar hak besar itu maknanya beda. Kalau nahar atau anhar itu artinya sungai. Kalau nahar ya itu hak kecil itu artinya menyembelih. Kalau perintah ini kan bentuknya perintah nih, wanhar dan sembelihlah kurban gitu maksudnya. Nah ini nun tasdid lagi nih, dengung ya apa gunnah. Innasa, tapi naknya nggak dibaca panjang. Innasa yang panjang sa ya. Sa-nya sin besar. Sa. Innasani aka. Sa ini mad tabi'i ya. Ada huruf alif ya. Sebelum alif yaitu huruf sin harokatnya fathah. Maka alifnya berfungsi sebagai huruf mad panjang. Innasa, tapi panjangnya cuma satu alif ya atau dua harokat. Jangan kepanjangan, nanti salah juga. Kalau kepanjangan nanti jadi kayak tadi madja ismun fasil ya. Beda. Jadi panjang bacaan Quran itu beda-beda, jangan sama doang, jangan sama aja gitu ya. Jadi kita boleh baca Quran agak cepat temponya, tapi tetap panjangnya itu harus beda. Kayak orang kan kalau sholat tarawih biasanya bacanya cepat tuh. Atau tadarusul Quran misalnya, bacanya agak cepat. Nah, walaupun temponya cepat, tapi tetap panjang harus beda-beda. Yang panjangnya 2 harokat, sama yang panjangnya 5 harokat, nah itu harus beda. Jangan semua yang panjang sama semua panjangnya. Ya. Mad tabi'i sama mad jaismun fasil itu panjangnya beda, nggak boleh disamain. Jadi intinya jangan asal panjang gitu. Panjangnya berapa harokat nih? 2 harokat? Apa 5 harokat? Gitu. Apa 6 harokat? Beda-beda. Kalau mad arid li sukun itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, mad arid li sukun itu biasanya yang ada di penghujung kalimat, ayat ya. Atau di tengah kalimat tapi kita baca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu arid li sukun namanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau itu namanya arid li sukun. Adanya di ujung kalimat atau di tengah-tengah kalimat tapi kita berhenti. Napas kita nggak kuat, pas berhenti di situ. Nah, itu boleh. Itu namanya mad arid li sukun. Asalnya mad tabi'i juga,
Cuman karena posisinya di penghujung kalimat atau dibaca waqaf di situ, dia berubah arid li sukun. Nah, ini mad tabi'i. Mad tabi'i itu satu alif atau dua harokat. Inna syani'aka huwal. Nah, huwal itu hanya ha besar. Kemudian ada alif lam lagi tuh. Huwal. Enggak boleh huwal, ya, ada e-nya enggak boleh. Inna syani'aka huwal abtar. Huwal abtar, ya. Alnya al-qamariyah, ya. Kebaca tuh, hidup, lamnya hidup. Huwal sama kayak al-kausar tadi, ya. Namanya mad, apa namanya, alnya al-qamariyah. Ada apa? Ba sukun. Ba sukun itu harus dibaca qalqalah karena ba salah satu huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu dikumpulkan dalam kalimat qutbu jaddin, ya. Qaf, to, ba, jim, dal. Nah, salah satunya ba, ya. Untuk ngingetinnya qutbu jaddin, qaf, to, ba, jim, dal. Itu kalau harokatnya sukun dia harus qalqalah. Qaf kalau harokatnya sukun dibaca qalqalah. To kalau sukun dibaca qalqalah. Begitu juga dengan ba, jim, dal. Itu. Jadi kalau huruf qalqalah itu harokatnya harus sukun. Kalau sukun baru dibaca qalqalah. Huwal abtar, tar. Belakangnya ro. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ro semua. Sukun semua. Dari bacanya tafkhim semua, berat, ya. Jadi tafkhim itu berat, kedengarannya agak berat. Abtar, wanhar, ya. Kausar, itu namanya tafkhim, berat. Nah, itulah materi tajwid yang terdapat dalam surah Al-Kautsar yang kita baca, yang jumlahnya sebanyak 3 ayat. Marilah kita mencoba memahami makna yang terdapat dalam surah Al-Kautsar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wallahu a'lam bimuradih. Surah ini dinamai surah Al-Kautsar. Suratul Kautsar makkiyatun au madaniyatun salasu ayatin. Surah ini dinamai surah Al-Kautsar makkiyatun. Sebagian ulama mengatakan surah ini surah makkiyah. Kenapa disebut surah makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah. Jumhurul ulama, sebagian besar ulama mengatakan surah ini diturunkan di kota Makkah. Au madaniyatun, ada sebagian ulama juga mengatakan bukan, ini surah madaniyah, diturunkan di kota Madinah. Kenapa? Ciri-cirinya ini ada perintah suruh berkurban. Perintah kurban itu kan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah itu. Tapi dibantah sama sebagian besar ulama, enggak juga, karena ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah, itu sudah ada juga penyembelihan hewan. Maka itu tidak dijadikan sebagai tolak ukur, ya. Jadi di sini ada khilafiyah ulama, ada sebagian ulama mengatakan surah Al-Kautsar ini makkiyah, artinya diturunkan di kota Mekah. Ada sebagian ulama lagi mengatakan madaniyah, tapi yang kuat jumhurul ulama mengatakan surah ini adalah makkiyah, termasuk golongan surah makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayatnya cuma 3, cuma paling sedikit. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Adiyat, ya. Al-Adiyat wal Adiyati dhabha, itu baru kemudian ini. Waktu sama suratun Nahr. Surah ini, ya, surah Al-Kautsar ini disebut juga namanya surah An-Nahr.
Karena di dalamnya ya, ada kata wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau dinamai Al-Kautsar karena ada kata-kata Al-Kautsar. Pada ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Maka disebut surah Al-Kautsar. Artinya apa? Al-Kautsar itu juga sebagian ulama mengatakan Kautsar itu nikmat yang banyak. Artinya Allah memberi nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad. Ya. Kautsar memiliki asal kata kasuro. Kasuro itu artinya banyak. Tapi sebagian ulama lagi mengartikan Kautsar ini diambil dari salah satu nama sungai atau telaga yang ada di surga, ya. Sungai Al-Kautsar atau telaga Kautsar yang nanti umat Nabi Muhammad akan minum airnya dari telaga Kautsar itu. Gitu. Jadi itu ada khilafiyah ulama. Nah, sebab turun surah Al-Kautsar ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya, jadi banyak versinya, banyak pendapatnya, bahwasanya surah Al-Kautsar ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai penghibur. Karena waktu itu Nabi Muhammad itu ditinggal wafat oleh kedua putranya. Jadi putranya Nabi Muhammad itu namanya Qasim dan Ibrahim meninggal. Jadi Qasim itu nama putra Nabi Muhammad. Kalau orang Indonesia jadi Kasim, ada yang nyebutnya Kasim. Aslinya Qasim pakai qaf. Tapi karena di Indonesiain jadi ada yang nulisnya Kasim. Dan ada yang namanya Kasim orang Indonesia kan. Ada Qasim, ada Kasim. Padahal aslinya kan beda sebenarnya. Kalau Kasim kan berarti pakai kaf. Kan gitu. Kalau Qasim kan pakainya qaf. Jadi yang pas untuk putra Nabi Muhammad itu pakainya qaf, Qasim. Cuman berkembang lisan orang Indonesia jadi Kasim. Karena orang Indonesia begitu, suka nambah-nambahin. Kayak Khadijah, aslinya Khadijah. Hawa juga istri Nabi Adam, Hawa. Orang Indonesia jadi pakai Siti. Siti Khadijah, Siti Hawa. Nambah-nambahin aja. Kenapa? Ya sebenarnya tambahan dari Sayyidati. Gitu ya. Kan kalau orang yang laki-laki kan Sayyidi, Sidi. Ya kadang-kadang ada yang nyebutnya Sidi Muhammad. Di lisan gitu jadi cepat. Sayyidi jadi Sidi Muhammad. Kalau perempuan Sayyidati jadi Siti. Orang Indonesia. Orang Indonesia begitu. Jadi Nabi Muhammad waktu itu ditinggal wafat oleh putranya Qasim dan Ibrahim. Nabi Muhammad sedih merenung. Kemudian turunlah surah Al-Kautsar ini sebagai penghibur Nabi Muhammad. Jadi intinya menghibur Nabi Muhammad, udah nggak usah merasa sedih, jangan merasa kehilangan. Karena Nabi Muhammad ditinggal putranya itu kehilangan dan diolok-olok sama As bin Wa'il, orang kafir Quraisy. Katanya Nabi Muhammad itu abtar. Abtar itu putus rahmatnya, putus keturunannya. Ya. Jadi dianggapnya Nabi Muhammad itu udah nggak punya penerus lah gitu. Karena putranya yang laki-laki meninggal semua. Ya, gitu. Maka kemudian ya Allah menghibur, gak usah takut, jangan merasa ditinggal sama Allah. Jangan merasa kehilangan, jangan merasa putus. Karena keturunan Nabi Muhammad itu banyak. Ya, dan akhirnya dari putri beliau, Fatimah, kemudian ya terus turun-temurun ya sampai sekarang. Putra anak cucu Nabi Muhammad sampai sekarang banyak. Yang sekarang kayak kemarin-kemarin rame ya, masalah Ba'alawi dan seterusnya. Itu semua turunan dari ya, anak atau putri Rasulullah yang namanya Fatimah. Nah, jadi suatu ketika Nabi Muhammad diperolok-olok dengan As bin Wa'il, papasan di pintu masjid ya.
Nabi Muhammad diperolok-olok sebagai abtar, orang yang putus keturunannya, nggak punya keturunan, nggak punya penerus, nggak punya pengikut. Gitu. Maka kemudian Nabi Muhammad nunduk, merenung, kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad senyum, ngangkat kepalanya sambil tersenyum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat kamu tersenyum? Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi gini, emang apa? Coba tebak, kalau bahasa kitanya gitu. Coba kalian tahu nggak kenapa saya kok tersenyum? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya, kemudian ini Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami. Ya. Inna itu kalau dalam ilmu nahwu namanya mutakallim ma'al ghair. Kami. Ya. Kalau ana, saya. Mutakallim wahdah, sendirian, saya. Tapi kalau kami, mutakallim ma'al ghair. Mutakallim itu orang yang ngomong, ya. Mutakallim orang yang ngomong, ma'al ghair, sama orang lain. Tapi kalau mutakallim wahdah, yang ngomong doang sendirian, saya. Gitu. Kami sama saya itu beda, sama kita beda lagi. Nah, kita ini kadang-kadang salah bahasa kalau ngomong. Kita habis dari sana, padahal kalau kita itu kan ya kita semua. Padahal yang dari puncak dia doang. Tapi ngomongnya kita kan. Jadi udah mulai menyimpang dari makna bahasa kita. Kalau kita itu yang ngomong ya sama yang ngedengerin. Juga. Nah kenapa menurut sebagian ulama mengatakan kenapa Allah kok di sini pakai bahasanya kami, kok nggak saya? Kan gitu. Saya telah memberimu nikmat yang banyak, ya. Kok bahasanya kami, pakai domir mutakallim ma'al ghair. Ada juga di ayat yang lain, inna anzalna, yaitu ya, sesungguhnya kami telah menurunkan fi lailatul qadar, Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Sebagian ulama tafsir mengatakan kalau ada ayat yang menggunakan inna, kami, itu berarti ada peran orang lain di situ. Seperti ini, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nah, untuk mendapatkan nikmat ini Allah nggak langsung, berarti di situ ada peran orang lain. Siapa? Malaikat Jibril nurunin wahyu. Salah satu nikmat yang Allah kasih sama Nabi Muhammad itu Al-Quran, wahyu berupa Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad juga akan dijamin masuk surga oleh Allah. Itu nikmat-nikmat, termasuk diangkat menjadi nabi, itu juga nikmat dari Allah. Nah, mendapatkan nikmat dari Allah itu Allah nggak langsung Allah yang ngasih, melalui perantara malaikat Jibril. Artinya ada peran orang lain di situ, ya. Ada peran makhluk di situ. Maka Allah menggunakan kalimatnya inna, kami. Kalau yang menggunakannya aku, itu biasanya langsung Allah. Maka di sini Allah menggunakannya inna, kami. Sesungguhnya kami a'toina, telah memberikan, ya, kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Jadi nikmat Allah itu diberikan kepada Nabi Muhammad banyak, termasuk kita juga umatnya. Kita tiap hari dapat nikmat banyak. Maka kita nggak perlu ngeluh, nggak perlu curhat sama orang tentang kesulitan kita. Kalau kita curhat, nyeritain kesulitan sama orang, itu sama aja nggak ridho sama Allah, sama aja ngomongin Allah. Jadi kalau kita ada masalah, menghadapi kesulitan, curhatlah sama Allah. Sholat 2 rakaat malam hari, curhat di situ apa yang kita mau keluh kesahkan. Mengeluhlah kepada Allah, ngadu,
nangislah sama Allah. Jangan curhatnya sama orang. Bangun tidur pagi-pagi, nongkrong di depan sambil ngopi, udah ngeluh melulu. Pagi-pagi udah ngeluh, pusing saya mah, udah pusing melulu. Orang hidupnya pusing melulu, nanti pusing beneran jadinya. Setiap orang masalah punya masalah, tapi nggak usah. Jangan pusing, asal ngomong pusing, jadi pusing beneran. Kan Allah itu bagaimana prasangka kita, prasangka hambanya. Inda zonni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Kalau kita sama Allah prasangkanya buruk, ngeluh terus, pusing terus, ya udah ntar pusing beneran. Tapi kalau kita husnuzon sama Allah, alhamdulillah, ceria aja, udah bawa ceria aja. Ntar juga ceria, karena memang nikmat Allah itu banyak. Cuman kadang-kadang kita ngukur nikmat Allah itu sama materi. Dapat duit aja, alhamdulillah, gitu kan? Giliran gak dapat duit, diem aja, manyun. Padahal nikmat Allah itu banyak, nggak cuman materi kan? Kita masih bisa ngedipin mata, ini udah nikmat dari Allah. Bangun tidur, mata kita masih bisa ngedip, kita masih bisa napas, ya itu nikmat dari Allah. Nikmat Allah banyak, gak kehitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau ngitung-ngitung nikmat Allah, nggak akan kehitung. Satu hari aja kita ukur, kita hitung. Nih, nadi kita berapa kali berdenyut? Jantung kita berapa kali detak jantung kita kan? Sehari semalam, mulai bangun sampai tidur lagi malam. Satu hari satu malam berapa kali kita ngedipin mata? Sehari semalam berapa kali kita tarik nafas? Itu kalau sama Allah ditahan 5 menit aja. Wah, urusannya rumah sakit koja itu. Diimpus 5 menit juga. Mahal. Maka nikmat Allah sama kita dalam satu hari satu malam mengalir terus kayak air. Enggak pernah terputus. Nah, sekarang kalau kita bandingkan berapa kali kita bersyukur sama Allah, ngucapin alhamdulillah, paling berapa kali doang kehitung. Sholat aja cuma 5 kali yang wajibnya doang. Itu juga karena wajib aja, kalau nggak wajib mungkin nggak sholat kita. Boro-boro ditambah sama yang sunnahnya. Yang wajib aja buru-buru, 5 menit nggak nyampe, udah mau wudhu itu 5 menit. Jadi nggak imbang. Rasa syukur kita sama nikmat yang Allah kasih itu nggak imbang. Banyakan nikmat Allah. Jadi nikmat Allah itu nggak bisa terukur, nggak bisa terhitung. Makanya Allah katakan, Inna a'toina kal kautsar. Jangan putus asa, jangan sedih. Allah ngasih semangat sama Nabi Muhammad. Ya termasuk kita juga umatnya. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat kepadamu begitu banyak. Fasolli, nah tuh Allah perintahkan, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka sholatlah. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah kasih. Sholat, sholat itu perintahnya langsung Allah. Nabi Muhammad ketika perintah puasa itu Allah cukup merintah malaikat Jibril. Ya. Ketika nyuruh haji melalui perintah, tapi ketika mau memerintahkan sholat, itu Nabi Muhammadnya dipanggil sama Allah, diundang, dimi'rajkan, ya, Isra Mi'raj, spesial khusus untuk sholat. Tuh. Maka sholat itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali nanti dihisab itu sholatnya dulu. Kalau sholatnya baik, benar, insya Allah kesolatnya baik. Kalau sholatnya bolong-bolong, sholatnya nggak benar, sholat sih sholat tapi nggak benar, itu juga jadi pertanyaan. Maka upayakan sholat itu yang benar. Pakaiannya, jangan pakaian yang najis. Khususlah kalau untuk sholat upayakan ada pakaian khusus. Kalau kita lagi di rumah, itu pakaian untuk sholat itu ya khusus.
pakaian muslim. Nanti setelah selesai sholat, buat hari-hari, buat nyantai itu ganti. Takut kena najis, takut bolong kena rokok, kalau yang rokok kan, sarung juga begitu. Usahakan, berupaya untuk lebih baik. Jadi sholat, usahakan yang baik. Fasolli, maka sholatlah, dirikanlah sholat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban, berkurbanlah sebagai bentuk persembahan, upaya untuk mendekatkan diri. Makanya kalau kurban itu di bulan Zulhijjah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan. Kita yang udah beriman meningkatkan lagi supaya naik level, naik derajat untuk taqarrub sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang diperintahkan itu sholat dan berkurban. Maka ini kalau kita pahami, berarti di sini Allah menekankan dua aspek, hablum minallah dan hablum minannas. Fasolli, sholat. Sholat itu kan memperbaiki hablum minallah, kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah. Berkurban, ya di situ ada memiliki dua makna, hablum minallah dan hablum minannas. Ada aspek sosial karena daging kurban itu untuk dibagiin. Artinya bentuk kepedulian kita sama saudara, sama tetangga, sama kerabat, bagi-bagiin. Menanamkan kepedulian sosial, dari ada aspek sosialnya di situ. Maka ajaran Islam itu menekankan dua aspek, hablum minallah dan hablum minannas. Baik-baiklah sama Allah, baik-baiklah sesama manusia. Tuh. Jadi kita disuruh sholat. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud sholat di sini adalah sholat Idul Adha di bulan Zulhijjah. Di samping kita sholat Id, juga berkurban kalau kita ada rizki ya, karena berkurban itu kemudian sama ulama fikih ditetapkan hukumnya menjadi sunnah tapi muakkad. Sunnah tapi muakkad, mendekati wajib ya, walaupun sunnah tapi sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya beliau bersabda, "Man kana lahu wasi'ah falam yudhi fala taqrabanna musallana." Barang siapa yang udah punya kemampuan, punya rezeki, tapi dia enggak berkurban, kata Nabi, jangan deket-deketin tempat ibadah kami, jangan deket-deketin musola kami. Tuh. Artinya Rasulullah tegas di situ. Kalau udah mampu, kurban. Tuh, jadi sunnah tapi muakkad. Nah, jadi ulama tafsir sebagian mengatakan yang dimaksud sholat di sini sholat Idul Adha, kemudian berkurban di bulan Zulhijjah. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan bukan cuma sholat Idul Adha, maksud sholat di sini ya semua sholat, termasuk sholat yang wajib yang 5 waktu termasuk sebagai ungkapan rasa syukur. Allah udah kasih nikmat yang banyak, jangan sampai ninggalin ibadah, jangan sampai ninggalin sholat. Karena salah satu bentuk syukur itu kan, pertama tahapan syukur itu ngucapin alhamdulillah bil lisan, terus bil qalbi, dalam hati kita harus yakin bahwa apa yang kita terima ini adalah nikmat dari Allah. Yakin di dalam hati. Kita sekarang masih sehat, bisa hadir ke sini, itu nikmat dari Allah, itu harus diyakinin. Kemudian kita ucapkan dengan lisan, alhamdulillah. Dan yang ketiga, tahapan yang berikutnya dari rasa syukur itu, ya gunakan untuk ibadah. Nikmat yang Allah kasih sama kita, manfaatkan untuk ibadah. Kalau berupa kesehatan, ya pakai untuk ibadah. Sholat, ngaji, zikir, baca Quran. Kalau nikmatnya berupa materi, dapat bonus misalnya, dapat rizki, ya sisihin, sedekahin. Untuk tempat ibadah, tempat pendidikan, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk syukur. Jadi nggak cuma ngucapin alhamdulillah doang. Alhamdulillah, udah selesai, enggak. Jadi di samping mengucapkan alhamdulillah,
yakini di dalam hati dan diamalkan, direalisasikan dalam perbuatan. Itu namanya syukur. Salah satu bentuk syukur salat. Maka Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, ya, membenci Nabi Muhammad seperti As bin Wa'il dan kaum-kaum kafir Quraisy lainnya yang pada ngeledek Nabi, katanya Nabi Muhammad itu lemah, Nabi Muhammad itu gak punya pengikut, Nabi Muhammad itu turunannya habis, putus dan lain sebagainya, memperolok-olok Nabi Muhammad. Kata Allah, huwal abtar, dialah orang yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah, terputus dari nikmat Allah. Bahkan As bin Wa'il anaknya meninggal semua, habis. Lebih parah. Dia yang memperolok-olok Nabi Muhammad, anaknya meninggal, syukur, semacam lah. Ya, ngebully Nabi, ngeledekin Nabi, memperolok-olok Nabi. Akhirnya Allah meninggalkan semua anaknya. Sehingga As bin Wa'il kehabisan anaknya, habis, meninggal semua. Begitu juga dengan orang-orang kafir Quraisy yang lainnya yang memperolok-olok Nabi, semuanya kemudian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah surah Al-Kautsar yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an dan menempati urutan ke-108, ya, surah yang ke-108. Dan ini surat Al-Kautsar ini Allah turunkan sebanyak 3 ayat. Surah yang paling pendek, gampang dihafal dan paling favorit menjadi bacaan sholat. Demikianlah talim kita di kesempatan malam ini, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari malam ini dapat dipahami dan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran mubarakan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wassalihin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma tahhir qulubana wa wassi' alamana waghfir dhunubana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.